Episode 34, Pengakuan. Boy, kenapa kamu ngomong gitu? Tanya Milly kemudian. Apa kamu mau tinggalin aku? Enggak, Boy menjawab cepat. Aku berkata begitu karena yang kulihat kamu tak cukup bahagia denganku. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain bisa hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Aku bahagia bisa hidup denganmu, meski tanpa cinta yang tak akan mungkin bisa kugapai. Kata siapa kamu tidak bisa menggapainya? Tanya Boy dengan cepat. Milly menunduk dengan ekspresi sedihnya. Aku tahu Boy, selera kamu cukup tinggi. Mantan kekasih kamu biasanya adalah model. Dan juga bukan orang biasa seperti aku. Mencintai kamu seperti pungguk yang merindukan bulan. Kamu terlalu jauh aku gapai. Karena itulah, meski aku cinta kamu, aku tidak akan pernah berharap lebih agar kamu membalas cintaku. Dasar perempuan bodoh. Boy meraih Milly hingga masuk ke dalam pelukannya. Boy tersenyum senang. Matanya berkaca-kaca mendengar pengakuan Milly tadi. Milly mencintainya. Perempuan ini secara terang-terangan mengungkapkan rasa cintanya pada Boy, membuat Boy bahagia hingga membuncah dan nyaris tak dapat mengendalikan dirinya. Sialan, bagaimana bisa Milly membuatnya seperti ini? Kenapa Boy? Milly bertanya-tanya dengan reaksi yang ditampilkan oleh Boy terhadapnya. Kalau aku bilang bahwa aku sudah mulai suka sama kamu pasti gak percaya. Boy menjawab dengan nada santai. Sedangkan Milly mendengar pernyataan Boy seperti itu membuat Milly sempat tertegun. Benarkah Boy menyukainya? Aku tahu, mengubah perasaan itu tak seperti membalikkan telapak tangan. Namun, jika boleh jujur, aku sudah mulai memiliki perasaan sama kamu, Mil. Mungkin belum sedalam yang kamu rasakan padaku, tapi aku berani bersumpah bahwa perasaanku ini nyata. Kamu serius? Milly bertanya dengan sedikit terpatah-patah. Iya, kamu gak percaya? Tanya Boy kemudian. Boy meraih telapak tangan Milly, membawanya ke dadanya. Kemudian dia berkata, kamu bisa merasakannya. Aku berdebar-debar saat berada di dekatmu. Dan tadi aku juga merasakan rasa sakit dan rasa cemburu yang amat sangat ketika melihatmu bersama dengan Andre di taman. Milly ternganga seketika setelah mendengar pengakuan dari Boy. Kamu melihat aku sama Mas Andre? Iya, kalian terlihat sangat dekat. Aku jadi malu. Andre memperlakukanmu seolah-olah dia menyayangimu. Sedangkan aku yang sudah menjadi suamimu malah mengabaikanmu. Kamu gak ngabaikan aku, Boy. Ya, aku melakukannya. Boy menghela napas panjang. Aku egois, dan aku bersikap seolah-olah semua ini salah kamu. Padahal yang paling salah adalah aku. Aku tidak bisa menerima kenyataan saat itu bahwa aku sedang patah hati. Kamu menyembuhkanku, tapi aku menutup mata dengan semua yang sudah kamu lakukan padaku. Boy, Milly melirih. Dia tidak suka Boy menyesali dirinya sendiri. Boy menatap Milly dengan sungguh-sungguh. Telapak tangannya menangkup kedua pipi Milly. Lalu dia berkata, tolong, jangan berpaling pada pria lain, Mil. Tunggu aku sebentar lagi. Beri aku kesempatan buat bahagiain kamu. Milly tersenyum dan mengangguk. Iya, aku akan nunggu kamu, Boy. Jawab Milly dengan penuh keharuan. Setelah itu, Boy menundukkan kepalanya, meraih bibir Milly, kemudian melumatnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Boy sangat beruntung telah mendapatkan Milly.
Perempuan yang sangat sabar dan mau memberinya kesempatan lagi. Boy berjanji bahwa dia akan mencurahkan kasih sayangnya pada Millie. Dia juga berjanji bahwa Millie akan bahagia bersamanya kelak. Ya, Boy berjanji. Pagi itu terasa lebih cerah daripada pagi-pagi sebelumnya. Sinar mentari menerobos masuk di sela-sela gorden yang sedikit terbuka. Millie merasakan seseorang tengah memeluknya dengan erat. Siapa lagi jika bukan Boy? Tubuh mereka berdua masih polos tanpa busana. Karena semalaman keduanya sibuk mencurahkan hasrat satu sama lain. Ya, Boy seakan enggan melepaskan Millie, begitupun sebaliknya. Keduanya telah sepakat bahwa mulai hari ini mereka akan menyayangi satu sama lain, saling mendukung dan saling menerima satu sama lain. Millie merasa sangat nyaman berada dalam pelukan Boy. Tak pernah dia senyaman ini dengan seseorang. "Sudah bangun?" tanya Boy dengan suara seraknya saat dia merasakan Millie menggeliat dalam pelukannya. "Iya, aku kan harus kerja." Millie akhirnya mengemukakan niatnya. "Karena kita sudah sepakat, maka mulai saat ini kamu tidak perlu bekerja lagi." "Apa? Kenapa gitu? Kamu sekarang kerjanya cuma satu, ngurusin aku, oke?" Boy mengeratkan pelukannya. "Boy," Millie setengah merengek. "Mil, tolong dengerin permintaanku kali ini aja, oke? Kamu hanya perlu istirahat, jagain bayi kita, dan juga urusin semua kebutuhan aku. Kamu adalah ibu rumah tangga sekarang. Aku bergantung padamu." Baiklah, Boy memang mahir dalam merangkai kata hingga membuat Millie tersanjung seketika. Millie bahkan dengan spontan mengangguk setuju dengan permintaan Boy itu. "Tapi aku harus tetap ke tempat Mbak Kirana, soalnya aku harus pamit." "Oke, nanti kita ke sana," ucap Boy sembari menenggelamkan wajahnya pada rambut Millie. Kita?" Millie sedikit terkejut dengan ucapan Boy. "Iya, kita. Aku mau anterin kamu." "Memangnya kamu nggak ada kerjaan?" "Ya ada, tapi memangnya nggak boleh kalau aku mau anterin kamu?" tanya Boy. Sebenarnya bukannya tak boleh, Millie hanya masih belum siap jika semua orang tahu tentang pernikahannya dengan Boy. Apalagi Kirana. Millie tak enak hati. "Mil, kita sudah sepakat kan buat jalanin semua ini dari awal dengan cara yang lebih benar?" tanya Boy dengan sungguh-sungguh. Millie hanya mengangguk. "Kalau begitu, biarkan seluruh dunia tahu tentang hubungan kita, bahwa kita berdua saling memiliki, oke?" Lagi-lagi Millie mengangguk. "Iya, kamu benar, Boy. Baiklah, kita akan ke tempat Mbak Kirana bareng-bareng." Pada akhirnya, Millie menyetujui ide dari Boy itu. Tanpa diduga, tiba-tiba saja Boy menarik tubuh Millie, merubah posisi mereka hingga kini Millie sudah berada di atas tubuh Boy. Boy sedikit menyunggingkan senyumannya sebelum dia berkata, "Sepertinya aku ingin gaya ini." "Boy, ini masih pagi." "Justru karena masih pagi, makanya aku mau coba sebentar saja." Wajah Millie merona seketika. Dia tak menyangka bahwa Boy seolah-olah tak bisa berhenti menyentuhnya. Kirana ternganga dengan wajah yang tampak syok berat setelah dia mendengar pengakuan yang diberikan oleh Boy terhadapnya. Tadi, Kirana bingung saat melihat Boy datang ke butiknya bersama dengan Millie. Rupanya, Boy mengatakan bahwa Millie sudah berhenti bekerja di tempat Kirana. Awalnya Kirana masih bingung, kenapa Boy yang mengatakan hal itu? Kenapa pula Millie datang dengan Boy? Kemudian semua terjawab ketika Boy mengatakan bahwa dia dan Millie sudah lama menikah.
Mereka sengaja menyembunyikan pernikahan mereka agar Boy tidak diterpa oleh gosip yang buruk. Tapi bukannya Milly pacaran sama Andre ya? Kirana masih tak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Andre itu sahabatku. Dia tahu kalau Milly itu istriku. Dan aku memang memintanya untuk menjaga Milly saat aku tak bisa menjaganya di depan umum. Pada akhirnya, Boy berbohong. Dia hanya ingin menyelesaikan urusan Milly dengan Kirana secepat mungkin. Dan dia tak ingin Kirana banyak tanya tentang hubungannya dengan Milly. Jadi Ki, mulai hari ini, Milly sudah gak kerja di sini lagi. Milly akan fokus dengan kehamilannya, ucap Boy sembari mengusap lembut perut Milly. Dan dia harus fokus mengurusku juga. Lanjut Boy sembari menatap Milly penuh arti. Milly merona malu seketika. Dia tahu pasti apa maksud Boy. Pemandangan itu disaksikan oleh Kirana dan beberapa pegawainya. Pemandangan sepasang suami istri yang tampak sedang dimabuk asmara dan juga gairah. Astaga. Bersambung, nantikan episode 35-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Play Book loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.